minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu binnas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTuber serta sahabat-sahabat media serta tak lupa pula seluruh para pemirsa yang budiman yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan mengupas tuntas dengan adanya ikan emas jadi-jadian. Apakah Anda tahu? Mungkin Anda tahu ikan emas, namun ikan emas yang satu ini berbeda. Mari kita ikuti sama-sama hingga sampai akhir agar Anda tahu apa yang dimaksud ikan emas jadi-jadian. Tak lupa pula semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu seorang Ayah Sadam masih usia 13 tahun sempat berkunjung adanya di daerah pegunungan di kaki Gunung Slamet yang terletak adanya tepatnya di Kampung Blisuk. Kurang lebih barangkali hampir 15 sampai 16 hari. Kebetulan kami punya saudara merasa nyaman di sana, lingkungannya ramah, udaranya segar, bersih, dan indah. Saat itu seorang ayah dengan usia yang masih muda, belia dengan rajinnya membantu orang tua dengan bekerja sebagaimana layaknya lingkungan yang ada di daerah Blisuk. Sekalipun merasakan perbedaan antara kehidupan di kota dengan kehidupan di gunung, namun berusaha semaksimal mungkin untuk adaptasi dengan lingkungannya. Dengan sambil menikmati di pinggir rumah ada mata air, melihat ke kanan ada tebing, di sana kita bisa melihat di bawah sana ada jalan raya dengan jalan yang begitu alami tanpa aspal, tidak seperti sekarang ini. Namun para warga begitu ramah, berbondong-bondong, semuanya tidak ada yang nganggur, semuanya punya kegiatan. Mayoritas adalah petani. Lingkungannya begitu subur, indah dan rupawan. Hingga berhari-hari seorang Ayah Sadam saat usia masih 13 tahun, sekalipun dengan usia seperti itu, namun cukup tanggap dari mulut ke mulut dengan adanya ikan jadi-jadian, dibantu oleh keluarga yang ada di sana.
sana, termasuk orang tuanya. Seorang ayah Saddam saat usia 13 tahun dengan cepat dan tanggap sering banyak bertanya, mendengarkan berita-berita tanpa sengaja dari warga sekampung. Lantas seorang ayah bertanya saat itu, mengatakan kepada salah satu keluarga yang ada yang ada di sana, mengatakan, "B, apa sih yang dimaksud ikan jadi-jadian?" Lantas mereka berdua dengan seriusnya ngobrol bersama. Si Bibi melanjutkan jawaban yang dilontarkan dari seorang ayah Saddam. "Begini deh, sebetulnya kalau yang dikatakan emas jadi-jadian itu kan kata simpelnya saja. Kalau kita uraikan memang panjang, jadi saya akan memberi simpel tapi cukup jelas," kata si Bibi mengatakan demikian. "Ya Bi, saya akan setia menyimak hingga sampai akhir." Lantas si Bibi melanjutkan pembicaraannya. "Sebelum kamu hadir kemari," kata si Bibi, "riwayat itu sudah cukup lama. Bahkan barangkali sudah beberapa tahun yang lalu pernah terjadi. Ada salah satu penduduk yang sedang mencangkul. Memang, kamu tahu sendiri, sering ke sawah. Banyak ikan di sana di sini, di hampir seluruh penjuru. Di mana ada sawah, pasti banyak ikan. Kamu tahu kan, ada yang berani nangkep. Dibiarkan begitu saja," kata si Bibi. Si ayah Saddam hanya cukup mengangguk-angguk kepala. Lantas si Bibi terus melanjutkan pembicaraannya. "Konon, si bapak tersebut saat sebelum ada kejadian, ceritanya mengambil ikan mas. Kebetulan ikan mas itu waktu itu besar sekali. Diambillah dia pulang dengan niat ingin memasaknya buat lauk orang rumah. Di saat dia sedang meracik bumbu dan mengupasnya, daging-dagingnya lalu dibakar. Setelah mereka makan semuanya, dengan lahapnya mereka semuanya pingsan dibuatnya. Lantas para warga yang kebetulan lewat melihat ada salah satu ibunya si suami itu kebetulan tidak sadarkan diri ada di depan pintu, sehingga dia teriak-teriak yang sempat menyaksikan memanggil para warga, sehingga nggak lama kemudian para warga ngumpul semua di situ. Lantas ada apa? Itu lihat tuh yang di dalam tuh. Padahal nggak pada sadar kenapa ya. Akhirnya kebetulan para sesepuh dan Pak RT juga berdatangan ke situ. Akhirnya Pak RT dengan para sesepuh menghalau warga yang datang untuk membantu mengangkat keluarganya yang sudah pada pingsan menuju di mana ada tempat puskesmas yang terdekat. Memang saat itu agak sulit mencari kedokteran atau puskesmas. Di sini puskesmas masih susah. Sekalipun ada, bisa sebulan sekali beliau baru datang. Tempatnya ada puskesmas, tapi
keluarganya nggak ada. Nah disitulah yang ada cuman kayak semacam dukun, uh, yang mengobati tradisional seperti itu. Tapi pada saat itu mereka yang pingsan tetap dibawa ke puskesmas, tapi yang datang bukan dokter, karena memang yang tadi saya katakan saat itu memang masih sulit, karena para dokter datangnya agak susah, kondisinya memang belum ada jalan untuk menembus kendaraan masuk kemari, yang ada cuma jalan setapak. Lantas memang yang sudah biasa diandalkan adalah sesepuh yang paham hal itu. Lantas mereka dibaluri sesuatu entah apa. Tak lama kemudian mereka siuman. Terus si bapaknya kaget, saya ada apa? Lantas salah satu sesepuh yang mengobati beliau mengatakan, begini Pak, Bapak, Ibu, dan anak, apakah tadi habis makan dengan ikan? Lantas mereka dengan kompaknya suami istri dan anak mengatakan, betul. Lantas suaminya menjelaskan, betul Pak, saya dari sawah, dapat ikan masa bawa pulang, saya bakar, udah kita makan sama-sama sama istri dan anak-anak. Tanpa sadari Pak, kamu bisa kompak, bisa nggak sadar. Nggak tahu, saya sampai di sini, alhamdulillah. Terima kasih banyak para warga dan para sesepuh termasuk Pak RT sudah terlibat, sudah merepotkan saya jadinya. Akhirnya mereka dengan kompak, dengan kalimat senada, enggak apa-apa, namanya lagi musibah, sama-sama. Alhamdulillah, yang penting keluarga bapak-bapak termasuk sudah siuman, sudah sehat. Lantas salah satu sesepuh mengatakan, begini Pak, kita ambil hikmahnya. Yang penting jangan diulang kembali ya Pak. Soalnya ini cerita lama, kata si sesepuh. Dulu sesepuh saya sudah wanti-wanti, anak cucuku barangkali sedang berkebun, sedang menanam padi, sedang mencangkul di sawah. Kalau ada ikan, dibiarkan, jangan ditangkap, jangan dibunuh, ataupun jangan dibawa pulang, apalagi dimasak. Biarin aja, nyangkul-nyangkul aja, kata si sesepuh menjelaskan seperti itu. Lah sekarang ada terjadi, Anda bawa ikan, dimasak, dimakan. Ya ini terbukti pesanan dari sesepuh saya dulu seperti itu. Kejadiannya seperti ini. Ini alhamdulillah kalian semua Allah masih melindungi. Hanya cuma pingsan, alhamdulillah tertolong. Tapi saya nggak tahu juga, kalau nggak ada orang yang mengetahui Bapak dalam kondisi begitu, itu hitungan jam Pak, nggak ketolong, keburu darah tidak mengalir, napas hilang. Mereka sempat sontak kaget juga. Iya ya Pak, saya mohon maaf sebelumnya saudara-saudara jadi merepotkan. Saya juga kan sebelumnya nggak tahu, ngertinya ikan biasa aja. Lantas Bapak sesepuh mengatakan, apakah sebelum menangkap ikan malamnya ada tanda-tanda enggak? Si bapak itu yang sempat pingsan berdiam sejenak sambil berpikir, lantas melanjutkan pembicaraannya kepada sesepuh. Oh ya Pak, bapak
Saat itu waktu lagi nangkap ikan, saya nggak kepikiran ke situ. Padahal saya ingat jelas saya pernah bermimpi bertemu dengan ikan mas yang saya tangkap itu persis banget. Pokoknya nggak beda, persis banget segitu. Tapi dia datang, yang herannya apa Pak? Dia hanya kelihatan buntut, kesananya badannya tidak ada dagingnya, yang terlihat hanya duri-duri saja. Nah, begitu kepalanya terlihat jelas hidup. Itu yang bikin saya tanda tanya Pak. Saya belum sempat konsultasi dengan sesepuh, karena besoknya saya langsung ke sawah, saya nyangkul. Saya nggak kepikiran saya semalamnya mimpi. Dilalanya ketemu ikan yang sama. Ya udah saya bawa pulang. Ya, saya memang buat lauk rame-rame dengan keluarga. Ya ini begini terjadinya. Lantas seorang sesepuh menjelaskan kembali. Nah, kalau seandainya Bapak pada saat mau menangkap langsung teringat masalah mimpi, pasti Bapak nggak jadi. Mungkin ini jalannya kali Pak, untuk mengingatkan Bapak termasuk para warga. Kalau nggak ada kejadian seperti ini Pak, barangkali ya penduduk yang belum tahu akan terjadi seperti kayak Bapak sama. Lantas si ayah Sadam melanjutkan pertanyaan. Oh ya Bi, pantesan ya, saya tuh dari awal turun ke sawah, saya perhatikan ikan banyak banget ya, bukan emas saja, ya lele lah macem-macem. Saya hanya berpikir gitu aja, saya juga diem aja. Tapi saya sempat nanya sama ibuku, Bu, itu ikan banyak banget ya? Ibu cuman simpel jawabannya, jangan nak, biarin aja. Tapi belum sempat memberi penjelasan kepada saya. Ini baru kali ini saya minta penjelasan dengan bibi, baru saya paham nih. Oh, lantas si bibi melanjutkan pembicaraannya. Nih, Dek, kalau kepingin tahu nih, sini dah, kita keluar. Rumah kita kan kebetulan deket tebing nih. Sini, nih saya kasih unjuk, no. Di pohon itu tuh, yang ada gubuk kecil, tuh sawah. Nah, disitulah kejadian si Bapak ngambil ikan. Makanya sudah dikenal di situ yang namanya keramat ikan. Oh, gitu ya. Jadi si penunggu keramat ikan. Oh, jadi asal usulnya yang tadi dijelaskan dari awal ya. Iya, jadi kalau kamu ke sana nih, situ pasti ada tulisannya. Jadi tujuannya untuk mengingatkan para warga supaya para warga tidak lupa, termasuk barangkali tiba-tiba ada pendatang, supaya mereka bertanya. Kalau nggak ngerti bertanya, pasti dia tanda tanya. Karena di sini banyak ikan memang, diseluruhkan di mana-mana banyak, tapi mereka cuek. Kenapa? Ya, logikanya begini, sama-sama kepingin hidup, jangan saling menyakiti, maksudnya begitu. Apalagi sudah ada satu tanda, ada ikan jadi-jadian, seperti yang terjadi tadi, yang diterangkan oleh si sesepuh tadi. Cuman sesepuh waktu itu katanya belum sempat menyampaikan pada warga. Nah, tadi dijelaskan karena ada kejadian seperti itu. Makanya sampai sekarang ini, dengan adanya kejadian seperti itu, ikan
bisa berputar kan ya. Nah, ini di tengah-tengah ini sawah. Kita karena kebetulan ada di tebing ya, jadi kita ngelihat enak nih, ngeliat ke bawah bisa sebatas mata memandang, tapi dapat menjangkau keseluruhan perkampungan sawah terlihat jelas. Lantas saya sedang melanjutkan pembicaraan. Betul, Bi, memang kalau dilihat indah banget ya. Ini saya jadi nambah wawasan nih, Bi, penting banget. Yang dikhawatirkan kalau saya kan memang cepet tanggap, Bi, makanya banyak tanya. Cuman waktu itu ibu kan nggak jelasin, simpel doang, jangan kamu tangkap, biarin aja, cuma gitu doang, nggak ada penjelasan. Kebetulan saya ingat, saya tanya sama Bibi. Cuman yang saya khawatirkan, pernah nggak ada kejadian pendatang ke sini terus dia main tangkap terus main bawa gitu? Ya sejauh ini sih belum ada kabar seperti itu sih. Pendatang kayaknya dikasih tahu sama orang penduduk setempat kali. Paling dia bertanya dulu, kok ada ikan banyak di ini di sawah di sana sini. Nggak ada yang pada nangkupin, nggak doyan apa kali gimana. Mungkin dijelasin sama warga setempat barangkali, makanya nggak pernah terjadi seperti yang tadi dijelaskan. Makanya dengan kejadian seperti itu, semua warga ada di sini mah sudah paham sampai turun temurun. Oh begitu ya. Oke, Bi, terima kasih atas keterangan ini. Demikianlah saudara, kupasan demi kupasan kami rangkai jadi satu. Sudah kami jelaskan satu persatu. Tujuan kami adalah sharing. Dengan adanya ikan keramat, akan memakan korban yang ada di daerah Blisuk, kaki Gunung Selamet, sekitar 40 tahun yang lalu. Situasi saat itu masih benar-benar alami. Jalan pun masih alam, tidak mengenal jalan aspal. Begitu pula jalan ke kota pun harus dengan jalan setapak. Tidak ada mobil, tidak ada motor, karena memang belum ada jalan. Jadi mereka dari seluruh penjuru yang ada di lingkungan daerah situ, maka kota mau kemana saja cukup dengan jalan setapak. Demikianlah saudara, semoga dapat menambah wawasan buat kita semua. Bukan hanya sekedar cerita, tapi ini kisah nyata menyangkut nyawa seseorang. Makanya di situ ada satu kalimat